Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, saya Rizky Reza Pradana dan teman saya Agung Syukur, kemudian ada Taufik Ismail. Kami di sini akan mendemokan sekaligus mempresentasikan bagaimana cara membuat sebuah database. Presentasi ini kita tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Baik, kita mulai saja untuk demonya. Pertama di sini kita menggunakan command prompt untuk membuat database dan input datanya. Baik, di sini kita pertama di command prompt-nya kita login dulu dengan cara untuk membuka MySQL-nya, login terhadap MySQL. Ya, setelah masuk lalu kita lanjutkan dengan membuat database baru dengan create database. Ini tugas. Nah, lalu setelahnya kita coba lihat database apa yang telah ada dengan sinteks show database. Ada 9 database yang telah ada. Kemudian kita gunakan database dengan use ini underscore tugas. Nah, lalu selanjutnya kita buat table dengan nama tiket, create table tiket. Kemudian kita masukkan field-field apa saja yang akan kita isikan sebagai penampung datanya. Yang pertama kita masukkan kode tiket sebagai kode tiket dengan variabel char, lalu ada ID pembeli dengan variabel char, lalu selanjutnya ada kode match dengan variabel char. Oh ya, jangan lupa juga kita tambahkan primary key pada kode tiket. Jadi dia sebagai kunci utamanya, lalu ada kode stand dengan variabel char, lalu harga dengan variabel integer. Lalu kita coba lihat deskripsi dari table tiket. Bisa dilihat file yang telah kita buat, ada kode tiket, ID pembeli, kode match, harga, kode stand, dan harga. Selanjutnya kita masukkan value atau data-data dari tiap-tiap field secara berurutan. Kita masukkan ID kode tiket pertama dengan 12345678912 lalu ID pembelinya 123456788, lalu ada kode matchnya yaitu PSIB dengan PSJA, lalu ada kode stand itu BRT yang artinya barat, lalu ada harganya sekitar 2.500. Lalu selanjutnya kita masukkan data-datanya yang lainnya secara berurutan. Nah, setelah semuanya data dimasukkan, lalu kita coba select semua select semua data yang ada pada table tiket. Nah, telah kemudian muncul tampilannya dari tiap-tiap field dengan datanya masing-masing. Selanjutnya kita buat tabel kedua dengan nama tabel pembeli. Lalu di dalamnya kita isikan field, sebagai fieldnya ada ID pembeli dengan variabel char sebagai primary key, lalu ada nama variabel char dengan variabel varchar, lalu ada kode tiketnya. Setelah itu sama dengan yang sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu deskripsi dari tabel pembeli. Ada ID pembeli, nama, dan kode tiket. Kita kemudian masukkan data-datanya terhadap tabel tersebut. Setelah datanya dimasukkan semua, selanjutnya kita lihat kembali datanya dengan select tanda bintang from pembeli untuk melihat data
pada tabel pembeli. Ya, kemudian kita akan membuat tabel pertandingan. Create sintaknya create table pertandingan. Di sini saya membuat 5 tabel. Kode match dengan size 9 sebagai primary key-nya. Tim A dengan size 50. Tim B dengan sama juga size-nya 50. Tanggal pertandingannya dan tanggal atau kick off-nya, jam kick off-nya gitu. Setelah kita buat klik enter dan kita lihat dulu tabel yang telah kita buat barusan. Lalu kita juga akan memasukkan datanya. Datanya bebas saja sesuai dengan tabel yang kita inputkan di atas. Seperti jam tanggalnya dan jam kick off-nya di sini jam 16.00. Lalu data yang kedua tinggal edit sedikit sebagai data terbarunya. Data yang ketiga data yang keempat dan data yang kelima. Setelah beres kita ketik sintak dan enter. Kemudian kita lihat hasil tabelnya di dalam. Nah, ini hasil tabel yang telah kita buat barusan. Selanjutnya kita akan membuat tabel bangku dari database ini. Di sini saya akan membuat 2 tabel dengan stand dan karakter dengan tipe data karakter size-nya 3 sebagai primary key-nya. Kemudian tribun dengan size-nya 20. Setelah itu kita lihat tabel yang barusan kita buat. Sudah ada ininya. Kemudian kita akan menginput datanya. Insert into value bangku value. Nah, di sini saya menginputan ininya, datanya. Ini VIP dan VIP utara. Ini data yang terakhir. Kemudian titik koma dan enter untuk mengesave-nya. Kita lihat data inputan yang telah kita input barusan. Selanjutnya saya akan membuat tabel kategori. Dalam tabel kategori ini saya akan memasukkan kode kategori dengan size 12 sebagai primary key-nya. Kode match dengan size 9, kode stand dengan size 3 dan harganya. Dengan tipe data integer. Kita lihat tabelnya. Kemudian kita akan memasukkan isian data tadi yang kita buat. Sama seperti tadi, kita akan membuat sesuai dengan keinginan kita saja, asal sesuai dengan tipe data yang telah kita inputkan di atas. Ini data yang kedua, saya akan membuat data yang ketiga. 35.000 timur. Ini data yang keempat. Ini data yang kelimanya. Setelah beres titik koma dan kita save dan kita lihat datanya. Enter. Lalu kita tampilkan semua tabel. Lalu di sini saya akan menghapus satu field, yaitu field harga di tabel tiket. Kita lihat hasilnya. Di sini sudah tidak ada field harga. Lalu pada datanya, di sini juga datanya sudah tidak ada, data harganya sudah hilang. Dan sekarang saya akan mencoba mengupdate satu data di tabel tiket, yaitu data utara yang ada di field kode stand. Nah, ini hasilnya. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa di baris kedua kode stand-nya sudah berubah menjadi utara yang sebelumnya barat. Lalu selanjutnya saya di sini akan mencoba untuk menghapus satu baris data yang ada di tabel tiket. Dan ini hasilnya sehingga tersisa 4 data.
Lalu di sini saya akan menampilkan beberapa field dari beberapa tabel yang berbeda. Yang pertama kita masukkan field mana aja yang akan kita tampilkan. Pertama saya akan menampilkan kode tiket, lalu kode match. Lalu saya akan menampilkan juga tanggalnya, terus waktu kick off-nya. Terus saya akan menampilkan juga letak tribunnya dan juga menampilkan juga kode stand-nya dan juga menampilkan harga tiketnya, lalu menampilkan ID pembeli dan juga menampilkan nama pembelinya. Dan selanjutnya di sini kita masukkan tabel mana saja yang kita pakai, yaitu tabel tiket, pertandingan, bangku, kategori, dan pembeli. Lalu di sini kita bangun beberapa relasi. Contohnya relasi antara kode tiket yang ada di tabel tiket dan kode tiket yang ada di tabel pembeli. Dan beberapa relasi lainnya. Ada juga relasi kode stand di tabel kategori dan kode stand di tabel bangku. Nah, ini hasilnya sesuai dengan yang kita ketikkan. Di sini ada 9 field dan hasilnya muncul 3 baris data. Mungkin cukup sekian demo dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.